Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fit tarbiyah wal islah. Kaidah yang ke-19, bahwasanya mereka meyakini bahwa jihad itu wajib sampai hari kiamat. Dan jihad itu dengan hati, dengan dakwah, dengan hujah, dengan ilmu, dengan pendapat, dengan pengaturan, dengan badan, dengan harta. Ya, maka wajib sesuai kemampuan masing-masing. Adapun menjihadi orang-orang kafir, maka tentu ini harus memenuhi syarat-syaratnya. Dalam artian berperang ya. Karena jihad itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama jihad melawan diri sendiri. Ini merupakan dasar jihad, itu dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Yang kedua jihad melawan syaitan dengan cara mempelajari ya langkah-langkahnya. Yang ketiga berjihad melawan orang fasik, yaitu dengan cara mendakwahinya. Tapi jika mereka berbuat keonaran di muka bumi, maka dengan memeranginya, dan tentunya yang memeranginya adalah imam kaum muslimin. Adapun jihad melawan orang kafir, maka ada 2, jihad ekspansi dan jihad ya membela diri. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam masalah jihad syar'i. Yang pertama kata beliau, an yakunal qasdu minhu wa dafi' lahu i'la' kalimatillah. Hendaklah tujuan paling utama adalah menegakkan kalimat Allah, bukan kalimat partai, bukan kalimat fulan atau organisasi fulan, tidak. Ya, kenapa? Berdasarkan hadis Abu Musa al-Ash'ari bahwa Nabi SAW mengatakan ya dalam hadis, man qatala takuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka itulah yang di jalan Allah. Yang kedua, zuhurul ilmi nafi wal amal salih bainal muslimin. Syarat yang kedua adalah yaitu tampaknya ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena ya kebodohan itu hakikatnya hanya akan merusak. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah 33, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa huda yaitu ilmu dan wa dinil haqq dan yaitu amal untuk Allah menangkan di atas seluruh agama. Imam Bukhari berkata dalam sahihnya, bab amalun salih qabla al-qital. Bab amal saleh sebelum berperang. Ini menunjukkan bahwa ilmu dan amal ini wajib sebelum adanya jihad. Yang ketiga al-i'dadul askari, yaitu persiapan militer yang membuat orang-orang kafir ketakutan. Itu sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Kemudian yang keempat yaitu ijtima'un muslimin al-imamin yaquduhum, harus ada imam, pemimpin ya yang memimpin mereka. Dan kaum muslimin bersepakat di atas imam tersebut. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sabda, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Imam atau pemimpin itu adalah perisai yang berperang di belakangnya ya, dan jadi tameng di belakangnya, dikeluarkan Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ini adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi. Adapun apabila tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka tidak diperbolehkan. Adapun jihad yang sifatnya membela diri, itu ketika orang-orang kafirin menyerang negeri kaum muslimin, maka itu adalah wajib ya. Dan itu pun juga kata beliau disesuaikan dengan keadaan. Jika ternyata ya berperang melawan mereka malah menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, maka tidak boleh, bahkan terkadang bisa jadi haram ya. Dan apabila tidak ada imam kaum muslimin, namun di situ ada ya para ulama yang mereka itu bersepakat bahwa itu adalah perkara yang harus dilakukan dan maslahatnya besar, ya silahkan. Yang jelas ya masalah jihad ini harus dikembalikan kepada para ulama besar, bukan pendapat-pendapat orang-orang yang ilmunya rendah atau tidak kuat. Karena masalah ini masalah yang besar ya, tidak boleh sesuatu dikatakan jihad kecuali dengan dalil yang dan hujah yang kuat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berapa banyak orang di zaman ini menganggap jihad padahal bukan jihad, seperti bom bunuh diri dan yang lainnya.
itu jelas adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat. Wallahu a'lam.